Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, jumpa lagi dengan Miss Saras ya. Kali ini kita akan membahas tentang exercise final test of the first semester academic year of 2024-2025. Okay, there are 35 question in this final test. For the first part is multiple choice. There are 20 question in multiple choice. Okay, this is integer and then rounding, decimal, fraction, percentage, and the last about ratio and proportion. Okay, for the first, the value of minus 5 times minus 11 plus 13 is. Jadi nanti didahulukan dulu yang di dalam kurung ya. Oke, minus 11 plus 13 is 2. Okay, and then minus 5 times 2 is minus 10. Okay, you can remember bit mas. Jadi nanti didahulukan yang bracket kurung dulu, and then index or indices pangkat, and then D for division itu nanti pembagian, and then M for multiplication perkalian, multiplication, and then A for addition, and then S for subtraction ya, subtraction pengurangan. Itu yang nanti didahulukan kalau dalam mengerjakan soal about integer. Okay. And then for number 2, the lowest common multiple or LCM of 4 and 7. You can use pohon faktor, itu bisa. LCM in bahasa in Indonesia is KPK. Oke, kelipatan persekutuan terkecil, multiple itu kelipatan ya. 4 and 7. Jadi caranya nggak harus pakai ini, kalian nanti pakai pohon faktor itu bisa, atau yang kotak-kotak itu bisa. Oke, kelipatan, the multiple of 4 is 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, and then 32, 36, dan seterusnya. And then for the multiple of 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Oke, yang dinamakan dengan lowest common multiples itu adalah kelipatan ya. Kelipatan yang terkecil. Nah, itu antara 4 and 7. Itu kelipatan yang terkecil itu adalah yang 28. So, the lowest common multiple LCM of 4 and 7 is 28. And then for number 3, the highest common factor or HCF of 24, 48, and 60 is. Nah, kalau tadi yang LCM itu KPK, kalau HCF itu kalau dalam bahasa Indonesia itu yang disebut dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kalau tadi kelipatannya, kalau ini faktornya. Sekali lagi, kalian bisa pakai pohon faktor, bisa. Ini Miss Saras contohkan yang sesuai di buku aja ya. Oke. The factor of 24 is 1, 2, 3, 4, 6, 8, and then 12, and then 24. Jadi yang pembagi ya, yang bisa membagi 24 itu berapa aja. And then for 48, 1, 2, 3, 4, 6, 8, and then 12, and then 16, and then 24, the last 48, and then the last for 60,
1 2 3 4 5 6, and then 10 12 15 20 30, and then the last 60. Nah, kalau ini faktornya ya atau pembaginya, dilihat itu sebenarnya kan yang sama banyak. 1 itu sama 2 3 4 6, but for the highest common factor itu kita ambil yang terbesar. Oke, yang terbesar di sini siapa? Oke, 12. Dah, 12 ya. Oke, so the highest common factor or HCF of 24, 48, and 60 is 12. Jadi jawabannya 12 ya. Dah. And then for number 4, the value of square root of 64 divided by cube root of 8 is, nah ini dibedakan ya, ini ada yang akarnya 2, ada yang akarnya 3. Itu kalau dibaca akar 64 berapa, and then akar pangkat 3 dari 8 itu berapa gitu. Nah kalau akar 64 itu X ya, 8 kali 8 kan dia 64, and then for akar 3 dari 8 itu 2. Itu dapatnya dari mana? Ini akar 3 dari 8 itu kan 2, itu dapatnya dari 2 times 2 times 2, 3 times ya, 3 kali. And then maybe in the other example ya, 27 is 3, itu dapatnya dari 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Nah untuk square root yang lain, ini akar 64 itu 8, akar 36 itu 6, itu memang harus dihafalkan gitu ya. Oke, 8 divided by 2 is 4, the answer is 4. And then for number 5, this is about the power of 10 ya, the power of 10. Ini dibagi dengan 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 itu nolnya 7. Kita bisa hitung angka yang dibagi itu dari belakang atau dari kanan, itu kita hitung 7 ke kiri gitu ya. Itu nanti jadi jawabannya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kita garis di sini. Oke, the answer is 2.54. 0 paling belakang tidak perlu ditulis. Jadi ini jawabannya ya. Atau kalau kalian mau nulis jadinya seperti ini. 254000000 per nolnya 7 ya. 1 2 3. Dah. Silahkan dicoret. Ini nolnya 5 dicoret dulu. Dah 5. Ini juga dicoret 5. Nah, di sini tinggal nolnya tinggal 2. Ingat kalau 0 dibagi 2, nolnya tinggal 2 itu nanti di belakang koma juga harus 2. Ya udah, berarti jawabannya sama aja. 2.54. Sudah sama aja. Terserah mau pakai cara yang mana gitu ya. Atas bisa, bawah bisa. Kalau pilihan ganda bebas ya, for multiple choice. Oke, for number 6, about rounding atau pembulatan. Ingat ya, kalau pembulatan itu kalau angkanya 1 2 3 4 dia round down. And then for 5 6 7 8 and 9 dia nanti round up. Kalau round up itu dia nanti angkanya bertambah 1. Kalau round down itu angkanya fix atau tetap. Oke, yuk. Ini 3, sekian itu ya. Into decimal places. Jadi di 2 tempat desimal. Maksudnya tempat desimal kita hitung dari komanya. Kita hitung dari komanya 2 karena ini yang diminta 2 tempat desimal. Oke, 3.22 kita garis di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang di kanan garis. Ini yang di kanan garis ini adalah 5. 5 dia berarti round up. Oke. Kalau round up berarti yang di kiri garis itu dia bertambah 1.
berarti 3.23. Sudah gitu aja. Ini sudah 2 decimal place gitu ya. And then for number 7 about decimal. Okay, and the value of 2.12 plus 7.49. Ini tinggal dijumlah susun biasa. 2 plus 9 is 1. Di sini 1 and then 6. 2 plus 7 is 9. 9.61. Sudah. And then for number 8, at the supermarket, Brian spent $3.75 on a bag untuk beli tas itu, and then $2.63 on shoes untuk beli sepatu, and $0.45 on a shirt beli kemeja ya. And then Brian pays with a $10. Change will he receive is, jadi kembaliannya berapa? Oke, sekarang kita hitung dulu belanjaannya ya. 3.75 plus 2.63 and then the last 0.45 plus 5 plus 3 8 plus 5 is 13. You can save 1 plus 7 is 8 plus 6 is 14 18. You can save 1 4 plus 2 is 6. Okay, the total Brian spend is 6.83 and then he pays for $10. You can subtract. Dah dikurangi ya. Ini titik bantunya kita kurangi 0 0 gitu. Karena ini 0 0 kita coret dulu. Ini tinggal 9. Oke, ini tadi di sini 10 ya. Kita pinjam 1 di sini, ambil 1 di sini, 10 kurangi 3. Itu 7. And then ini tadi karena diambil 1, ini masih 9 ya. 9 kurangi 8 itu 1. And then for 9 minus 6 is 3. Oke, yang kembaliannya berarti $3.17 gitu ya. Jadi belanjaannya dijumlah dulu, nanti bayarnya berapa tinggal dikurangi. For number 9, in 1 gram of gold there is 0.75 gram of silver. Jadi ini dalam 1 gram emas itu kandungannya 0,75 gram perak. And then in 16 gram of gold there is titik-titik bla 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 gram of silver. Tinggal dikalikan aja ya. 16 times 0.75. Ingat kalau perkalian desimal seperti ini, komanya di skip dulu belakangan ya. Ini di belakang koma 2. Nanti tinggal kita jawab di akhir untuk komanya. Oke, sekarang kita tambahkan dulu for the whole number. Jadi bilangan utamanya berapa? This is 16 times 75. Oke, tinggal dikali ya. Oke, 0 30 ya. 30 jadi ini 80 and then 242 nah 002 1200 ya, 1200 seperti ini. Nah, karena tadi komanya 2 berarti kita juga kasih koma 2 juga. Oke, di sini. Dah, tinggal digaris aja. Nah, berarti kan 12,00. Ingat, 0 di belakang koma itu tidak perlu ditulis. So, the answer is 12. Jadi yang ini jawabannya. Dah, gitu. And then the last for this part ya. In a market, 3 chocolates cost $12.3. Jadi harga 3 coklat itu 12,3. And then the cost of 5 chocolates is, kita cari harga 1 coklat dulu ya. Udah, berarti tinggal 12.3 divide by 3. The answer is $4.1. And then if the chocolate 5, okay, you can
multiply 4.1 times 5. Okay, and the answer is $20.5. Jadi ini jawabannya, $20,5. Gitu ya. Jadi dicari dulu harga satu coklat berapa, and then you can multiply, dikalikan dengan permintaannya coklat berapa. Gitu ya. Oke, enough for part 1. We continue in part 2 for number 11 until 20. Oke, see you. Semoga ilmu yang Miss Sarah sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.